Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal islam wa asbahna bi ni'matil ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وبعد. Hadirin, yang pertama kita harus lakukan adalah bersyukur. Ini tolong kita camkan. Yang pertama kalimat yang harus kita lafazkan adalah bersyukur. Apa itu bersyukur? Satu, bersyukur atas nikmat materi. Kita yang datang galau-galau ini pakai baju, benar? Ini nikmat. Ada orang yang nggak punya baju. Lebih dari itu, kita memakai baju yang bukan baju ini juga. Qul zinatakum inda kulli masjid. Pergilah ke masjid dengan membawa baju yang terbaik. Ini nikmat. Wa libasu taqwa adalah kafayah. Tapi baju takwa itu lebih bagus lagi. Jadi kita datang di sini bersyukur bawa baju bagus, ditambah bawa baju takwa. Itu satu. Nikmat yang kedua, ini datang dalam rangka apa ini? Pengajian, benar? Segala sesuatu itu dimulai dari ilmu. Saya kasih contoh nih, contoh yang mudah. Sampai sekarang ini kira-kira kita bikin rata-rata. Kematian pada orang dengan COVID positif di Sumatera Selatan. Ulangi pelan-pelan, saya kalimatnya ini runut. Kematian pada orang dengan COVID positif. Bukan aku ngomong karena COVID. Dengan COVID positif di Sumatera Selatan 2 orang per hari. 2 orang per hari. Jumlah yang positif 1.700. Sekarang pakai pikiran. Coba kita berpikir waras. 2 dibagi 1.700 berapa persen? Itulah angka kematian yang berhubungan dengan COVID di Sumatera Selatan. Sekarang kita jengok TV, kita jengok media, kita jengok pernyataan resmi pemerintah. Berapa angkanya? 5%. Dari mana itu? Ini pentingnya. Maka Allah mengatakan satu, afala taqilun. Apakah kamu nggak pakai otak waktu menghitung segala sesuatu itu? Itu pakai otak kan? Datang ini dari sini pakai otak ini. Kalau tidak berarti otak-otak kan? Yang kedua, afala tafakkar. Apakah kamu tidak berpikir dengan logika yang benar? Tafakkar itu logika yang benar, bukan logika yang salah. Nanti mau saya sampaikan dalam tema kita hari ini tentang hayatun thayyibatun. Oke. Hidup yang baik amanah. Oke. Yang ketiga yang paling tinggi, afala tadabbaru, atau di ayat yang lain tatafakkaru. Tadabbur dalam bahasa Inggris itu beyond. Beyond itu segala sesuatu yang berada di balik tembok. Ini ada tembok, itu kita dalam ruangan ada tembok. Di balik sana kita nggak tahu. Tapi kalau kita bisa tahu yang di balik sana, berarti kita mengerti yang di balik segala yang wujud itu. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan malakut,
alamnya malaikat. Silakan buka di Al-Quran surat nomor 6, kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masih remaja. Di sini ada yang remaja, kok belum remaja, masih muda ya. Inilah remaja 50-an tahun. Oke. Nah, silakan baca di Al-Quran di ayat-ayat yang ke-80-an itu kisah Nabi Ibrahim. Itu disebutkan dan kami bukakan malakut untuk Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sejak muda sudah dibuka malakut. Pandangan Nabi Ibrahim itu beyond the reality, bahasa Inggris. Ada di balik yang nyata-nyata ini. Jadi misalnya contoh seperti sekarang ini kan, udah dari awal kita sampaikan itu tadi bahwa sebenarnya COVID-19 ini bukan saya yang ngomongkan, WHO, silakan baca ya laporan WHO. Itu hanya menyebabkan sakit kritis yang bisa berujung tanda kutip secara medis pada kematian hanya 0,4% saja. Bayangkan dengan demam berdarah 7%. Bayangkan dengan TBC 30%. Bayangkan dengan kanker stadium 4 100%. Tapi kenapa realitanya begitu menakutkan? Teko pergi ke masjid kamu agak iki. Ada coret-coretnya. Itu karena kita nggak baca sampai dia reality. Jadi yang kedua, jadi pulang ya. Nikmat pertama tadi apa? Materi, kita bersyukur. Nikmat kedua adalah ilmu. Ini majelis ilmu. Nikmat ketiga yang kita syukuri sehat. Sehat. Semua datang ini sehat. Nanti kita akan buktikan ya. Maksudnya artinya harus yakin. Ya. Apa yang datang ini sakit? Ya, okay. Yang keempat, nikmat yang kita syukuri adalah kita ini mendapatkan hidayah iman. Ini bukan pilihan kita. Al-Quran mengatakan di surat nomor 11 88 ayat 88, wa ma taufiqi illa billah. Tidak akan mungkin seorang itu beriman kecuali atas izin Allah. Di ayat yang lain, innaka lan tahdi man ahbabta walakin yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak akan bisa menyebabkan saudaramu atau siapapun orang yang paling kamu cintai sekalipun untuk beriman, tapi untuk beriman hanya atas izin Allah. Ini nikmat yang keempat, dan puncak nikmat adalah masih hidup. Masih hidup kalau? Syekh Ali Jaber almarhum, mengatakan bahwa beliau yakin akan ada 1 juta orang yang hafal Al-Quran. 1 juta itu insya Allah hampir tercapai. Di sini ada 200, jadi 1 juta kurang 200 saja. Ini sudah ada. Loh, kita hafal juga. Jadi jangan salah, saya berada di Mekah ditanya oleh imam di sana. Coba baca Quran. Sudah baca Quran, selesai. Apa aja yang surat kamu hafal? Oh, berarti kamu hafal. Jadi bukannya hafal itu 30 juz. Ibu-ibu ada tidak hafal surat Al-Ikhlas? Hafal kamu terus. Dan ini tidak bisa lagi programnya Syekh Ali Jaber dilanjutkan. Kenapa? Beliau sudah wafat. Yang harus melanjutkan siapa? Yang masih hidup kan? Maka nikmat yang paling tinggi adalah nikmat masih hidup. Oke, itulah nikmat sebagai pembuka pengajian kita pagi ini. Ada 5, saya ulangi, materi, ilmu, sehat, iman, hidup. Oke, mari kita masuk pada tema hari ini. Pelan-pelan saya luruskan dulu. 1, hidup yang baik itu disebut di Al-Quran dengan sebutan di surat nomor 6 Al-An'am, ayat yang ke-125. Hidup yang baik itu
adalah hidup yang yasrah sadrahu lil Islam, yang hidupnya dadanya terbuka untuk mengikuti Islam. Ini tegas menjadi wanita. Cuman itu, karena sebaliknya yang tidak ikut Islam itu disebut doyifan, ka'annama yas'adu fis sama. Kebalikan dari hidup yang baik adalah hidup yang sempit, menyesakkan, menyusahkan, hidup yang tidak menerima Islam. Nah, sekarang saya tanya kira-kira, kita menerima Islam kalau? Ya sudah selesai lah pengajian ini. Berarti hidup sudah baik. Nah, ini prinsip, ini prinsip. Oke. Nah, tinggal sekarang penjelasannya pelan-pelan. Satu, ciri hidup yang baik dari segi fisik. Fisik. Satu, fisiknya tampak bersih dan rapi. Ini kalau bersih dan rapi, masuk sudah. Itu ada dasar menurut. Jadi jangan sampai kita fisiknya kelihatan kumal and dekil. Jangan. Yang kedua, mampu beraktivitas mandiri. Tadi datang ke sini ada yang digendong enggak? Tidak ada. Berarti sehat fisik. Yang ketiga ini kelihatan fisik sehat yang begini, tidak ada penyakit. Perhatikan kalimat saya ini, karena mau saya luruskan ini. Tidak ada penyakit. Apa beda sakit dengan penyakit? Pelan-pelan. Penyakit adalah sesuatu yang objektif, yang nyata, benar-benar, yang kelihatan dari tanda dan gejala. Orang kena penyakit COVID berarti ada tandanya. Tandanya apa? Tanda itu sesuatu yang bisa dilihat. Tandanya waktu di ronsen ada gambaran paru-parunya pneumonia atau bercak-bercak putih. Tandanya waktu diperiksa PCR hasilnya positif. Itu namanya kena penyakit COVID. Itu tanda. Gejalanya apa? Mungkin demam, mungkin batuk, mungkin muntah, mungkin mencret. Itu gejala. Jadi kalau ada tanda dan gejala berarti orang ini kena penyakit. Oke. Adapun sakit, ini pelan-pelan nih. Nanti milih mana nih kan? Sakit adalah subjektif. Sakit itu dua masalahnya. Satu, dilihat orang kelihatan sakit. Sekarang saya tanya, hadirin, kamu nengok aku ini kelihatan sakit atau sehat? Nah, itu benar. Tapi tadi kalau aku di sini main bisa. Prof Yono kelihatan sakit. Jadi sakit itu subjektif. Karena kelihatannya sakit. Atau yang kedua, merasa sakit. Yang paling banyak yang ini gitu. Ayo kita pengajian, lagi tidak lemak badan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana membuktikan tidak lemak badan ibu-ibu? Kita poles PJJ. Oh iya tidak lemak badan. Paham ya? Nah, ternyata menurut ilmu kedokteran 75% orang yang dirawat di rumah sakit adalah sakit, bukan ada penyakit. Ulangi pelan-pelan ini. Saya buktikan secara COVID. Dari 1.700 tadi 1.700 oke, di Sumsel bayar berapa? 1.700. 1.200-nya isolasi mandiri alias tidak ada gejala. Pertanyaan aku tadi, kalau nggak ada gejala sakit nggak berarti? Mestinya nggak sakit kan mestinya, tapi rasio sakit. Paham nih? Udah kita singkirkan, tinggal sisa berapa jadi? 1.700 kurang 1.200? 500. 500 itu dirawat di 50 rumah sakit di Sumsel. Jadi jangan ada berita yang gak karuan. Saya pernah protes itu
mengatakan bahwa rumah sakit penuh karena COVID. Penuh dari mana, Cek? Hitung. 500 orang dirawat di 50 rumah sakit. Berarti berapa jual daya tampung cuma? 10 gitu. Siapa ngomong penuh? Saya punya laporannya objektif. Kan gitu. Nah, ternyata nggak pula 10-10 di rumah sakit. Contoh rumah sakit Pusri merawat 30, berarti lebih banyak. Dari 30 itu boleh dilihat kalau mau ngecek saya antar nanti. Dari 30 yang dirawat di rumah sakit Pusri itu, yang betul-betul membutuhkan perawatan rumah sakit 5 orang saja. 25-nya manjo. Paham maksud saya jadi? Jadi artinya 25-nya tadi rasa khawatir. Objektifnya kita lihat nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi hidup yang sehat itu atau hidup yang baik itu thayyibah itu tadi, badan tidak ada penyakit. Ingat ya, mulai sekarang kita hilangkan semua sakit. Tapi kalau penyakit kita harus berobat. Benar-benar kalau penyakit. Makanya nanti kita pelajaran berikutnya, nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan sampai pada simpulan penyakit yang paling berbahaya itu bukan penyakit fisik, bukan penyakit pikiran, tapi penyakit hati. Karena inilah masalah persepsi ada di sini. Ada SMA negeri salah satunya mantan nangis habis pengajian subuh sama saya, datang nangis. Kenapa Pak? Aku prihatin. Ngapa dengan COVID ini pendidikan hancur lebur? Anak-anak mendapatkan pendidikan kurang dari 10%. Itu omongan objektif loh. Ini mantan kepala sekolah dan cerdas orang ini. Kurang dari 10%. Benar memang dapat apa anak-anak kita? Sekarang pertanyaannya saya, lihat bacaan tulisan Dahlan Iskan tentang D-dimer, yang menyinggung juga masalah Syekh Ali Jaber. Saya sudah sampaikan sejak lama. Satu, orang Kaukasia itu orang bule, termasuk di dalamnya orang Arab. Resiko untuk kena COVID dan bahaya itu di atas 70%. Saya Ali Jaber orang mana tuh? Orang Arab atau Arab nanti? Yang kedua, resiko COVID akan tinggi kalau terjadi trombosis itu pengentalan darah yang menyebabkan sumbatan. Itu terjadi pada orang dewasa. Ulangi, tandanya adalah D-dimernya tinggi. Itu tidak terjadi pada anak-anak. Ulangi, tidak terjadi pada anak-anak. Anak-anak terproteksi dari ini. Oleh karena itu data menunjukkan anak-anak sampai usia 9 tahun kemungkinan kena COVID ada, tapi kemungkinan meninggal dunianya 0%. Sampai 9 tahun. Sampai 18 tahun hanya 0,2%. Jadi sekarang pertanyaan aku, kenapa anak-anak kamu tidak disuruh sekolah? Mana Pak Emil ada? Kan datang ke tempat aku ngomongnya, kita nak buka Februari. Kata Pak Kepala Dinas, kata Pak Kepala Dinas, jangan Februari, mundur lagi kan? Maret ya, kita juga di Maret kita mundur lagi. Sekarang pertanyaan saya, terpikir tak kita bahwasanya ini blessing bahasa Inggrisnya, bahasa Al-Qur'annya ghairul muhtasib. Penyakit ini, COVID ini, mohon maaf nih aku belak-belakan ini, bapak-bapak tersinggung aku balik ini. Penyakit COVID sejak awal, waktu kick off bulan Maret tahun 2020, saya sudah sampaikan di Masjid Agung, jadi rekaman tulis. Penyakit COVID ini mengenai satu
lebih banyak mengenai laki-laki. Alasannya jelas sangat. Penyakit COVID ini terlindungi kalau orang punya estrogen. Estrogen itu hormon perempuan. Kalau kamu punya estrogen melambai kamu. Jadi hormon estrogen itu hormon yang menyebabkan perlindungan terhadap COVID. Oleh karena itu resiko COVID paling tinggi pada laki-laki, bukan pada perempuan. Itu satu. Yang kedua, resiko COVID mulai meninggi ketika orang menginjak usia 50 tahun. Nah, jadi ini berkahnya seolah-olah pesan Allah, wahai lamang di pojok 50 yang masih kate agung, hati-hatilah, ini pesannya. Mohon maaf, jadi blessing kan untuk anak-anak. Tapi kenapa sekarang dibalik? Yang 50 ke pojok lamang ini masih bulu keler, yang anak-anak di rumah tidak boleh belajar. Ini kezaliman. Benar, saya nangis itu. Saya mau buktikan. Ada pernyataan saya di media minggu kemarin. Belum namanya. Ditanya saya, kasus apa yang sekarang ini sedang mendera Indonesia, COVID yang sedang ramai ini? Satu jawabannya cuma, banyaknya orang tua yang bulu kilir, bukan anak-anak. Mohon maaf nih, belak-belakan nih. Di beberapa perusahaan termasuk Busri mana-mana, ini saya sekarang lagi menangani. Yang kena ini para bos-bos. Bos-bos ini kenapa? Nelpon aku dari mana-mana nelpon aku. Ada yang dari Bengkulu juga nelpon. Dari mana mereka? Mereka habis dinas mana-mana. Jadi yang aku sampai ngomong, jadi yang hulu hilir ini yang suruh mendemni rakyat, yang kamu hulu hilir. Itu yang menyumbang kasus itu. Terus yang lebih cilaka lagi, tolong pelan-pelan ini boleh karena ada kita ada bagus. Nih, contoh nih. Jumlah penderita COVID di Indonesia berapa? Ibu, ada berita terus ya. Berapa jumlahnya sampai hari ini? 1,2 juta ya. 1.200.000. Coba, apakah itu benar 1.200.000? Mari saya ajari cara ngitungnya. Ini saya lagi merawat di rumah sakit Busri satu keluarga. 5 orang positif. 5 orang. Tolong camkan itu. Pada pemeriksaan hari ini misalnya, hari ini bukan saya dulu. Misalnya aku mulai hari ini. Hari ini diperiksa positif. Berapa tadi? 5. Saya laporkan berapa positif? 5. Kemudian 10 hari lagi diperiksa lagi. Masih positif. 3 orang tinggal. Yang 2 sudah negatif. Saya laporkan lagi berapa? 3. Oke? Terus yang kedua ini tadi sudah 5 minggu saya periksa masih positif. 5 kali. 5 kali saya periksa masih positif. Berapa kali saya laporkan? 5 kali. Jadi 1.200.000 orang yang positif itu adalah, karena laporan ini bukan laporan berdasarkan kartu penduduk, bukan. Jadi misalnya gini, si A positif dengan nomor NIK 001. Kemudian 10 hari lagi diperiksa masih positif. Tidak saya laporkan lagi karena sudah ada yang positif. Ini bukan begitu, laporannya berapa yang positif laporkan, paham? Jadi 1.200.000 itu disobai ada yang ulang sudah 5 kali. Coba mari kita berhitung ya Rabbi Karim. Ini tidak sehat. Nah, saya langsung melompat. Ciri hidup yang kedua adalah sehat pikiran. Tadi sehat badan ya, atau badannya bagus tadi. Yang kedua sehat pikiran. Ini kita sedang tidak sehat pikiran. Ya Rabbi Karim. Oke, pikiran kita tidak waras cara menyimpulkan untuk ini. Contoh lagi, pelan-pelan nih. Ini sekencengan karena contohnya COVID, saya pakai COVID aja mudah. Sudah diteliti di seluruh dunia. Buktinya itu sudah terpapar sampai pada level bukan teori lagi, di pucuk teori namanya aksioma.
Aksioma itu nggak usah dibantah gara-gara gitu. Nih, orang yang sehat tidak akan ketularan dan tidak akan menularkan. Itu lah. Kamu pasti ada tentang ngapa orang itu sehat pacak ketularan? Karena dia bergabung dengan orang yang tidak sehat. Pahaman ulangi. Sekarang pertanyaan saya di sini, ini logikanya di sini. Sehat tidak kamu ini? Ya, sudah. Berarti tidak akan ketularan dan tidak akan simpulannya masih ada jarak tak di masjid kan? Nah, ini logika. Ternyata pikiran ini tetap tidak menyetel itu ya Rabbi kami. Mestinya kita ini manusia secara biologi disebut Homo sapiens, yaitu makhluk yang berpikir. Dan manusia akan dihukumi oleh Allah, kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ad. Tiga-tiganya adalah fungsi berpikir. Kita akan dihukum atau akan diberi reward penghargaan oleh Allah berdasarkan kita mikir ini. Subhanallah. Jadi sekarang pikiran kita lagi amburadul, makanya hidup kita juga amburadul. Itu yang kedua. Jadi hidup yang baik adalah pikirannya bagus. Yang ketiga, hidup yang baik adalah hidup yang seperti orang naik kuda. Kudanya itu terkendali, arahnya jelas. Siapa kuda di dalam hidup kita ini? Di Al-Quran disebutkan di surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Namun kecenderungan, dalam bahasa terjemahannya kecenderungan, dalam bahasa umum disebut hawa nafsu. Jadi hidup yang baik adalah hidup yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Sekarang saya mau sampaikan supaya clear ini. Hawa nafsu itu apa? Ada di Al-Quran, silahkan baca di beberapa ayat. Yang pertama, hawa nafsu itu satu, cenderung pengen dengan yang fisik, namanya syahwat. Ulangi, cenderung pengen seneng sama yang fisik, namanya syahwat. Seneng betino, seneng duit, seneng kebon, seneng mainan, seneng handphone, itu namanya syahwat. Ada di Al-Quran di surat 3, surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Oke, syahwat. Oke, terus diterangkan di ayat itu. Yang kedua di surat 53, wa ma yantiqu 'anil hawa. Hawa adalah kecenderungan, keinginan terhadap yang bukan materi. Pengen dipuji. Ada tak pengen dipuji? Kalau kita pengen dipuji, ibu-ibu pengen dipuji tak? Kalau tak pengen agak aneh juga. Paling tidak dipuji lagi kan? Wah, langkah cantik kamu ini. Nah, orang itu oke. Pengen dipuji itu hawa. Pengen dianggap paling hebat, pengen dianggap berkuasa, pengen dianggap pacak ngatur galau-galau, itu namanya hawa. Syahwat dan hawa sama dengan bahasa Indonesianya hawa nafsu. Itu tidak bisa kita keluarkan, nggak bisa kita matikan, karena sudah diinstal fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah masuk ke dalam diri kita, tidak bisa dibuka lagi, tidak bisa dikeluarkan. Tapi kata Allah tinggal dikendalikan. Untuk apa? Supaya itu bermanfaat. Kalau tidak ada hawa nafsu, kita tidak akan maju. Terbentuknya handphone, terbentuknya mikrofon yang berpas seperti ini karena kita ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu menyebabkan hidup kita lebih baik dan lebih efisien. Itu positifnya. Negatifnya adalah bahasa Palembang, ladas. Negatifnya begitu. Mohon maaf, ada tak handphone itu dipakai untuk kebaikan? Ini contoh untuk rekam. Ada tak handphone itu dipakai untuk nipu? Bukan salah handphone ya, salah pengendalian hawa nafsunya. Nah, mestinya dikendalikan.
Jadi orang yang hidupnya baik, yang ketiga, ciri pertama tadi fisiknya bagus. Oke, saya ulang terus nih. Yang kedua cirinya pikirannya bagus. Yang ketiga hawa nafsunya terkendali. Oke, yang keempat ciri hayatun thayyibah ini adalah yang keempat hatinya bagus. Satu saja saya sebut. Ciri hati yang bagus disebutkan di Al-Quran. Di banyak ayat saya rangkaikan saja. Satu, ciri hati yang bagus, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu baik. Wajilat qulubuhum itu getar, sensitif. Bapak-bapak, ini ada istri di antara bapak-bapak ada di sini kan? Ini kan misalnya agak ribut dikit misalnya, dan dengar suara gitu. Kamu baca bedakan enggak mana suara bini kamu sama bininya kamu? Itu namanya sensitif, paham? Ini saya ngasih contoh yang mudah. Jadi makanya orang beriman itu ketika disebut Allah, itu langsung gitu ya. Karena itu adalah frekuensi yang masuk ke kita. Itulah hati yang sehat. Itulah hati yang sehat, hati yang peka. Saya terangkan lagi secara medis. Di Al-Quran ada, silakan buka nanti nih beberapa ayat. Salah satunya, saya mohon kalau tidak lupakan Allah, surat 31 atau surat berapa? Tadi dulu dzikrillah. Ini ada bulu-bulu di sini. Saya terangkan medisnya. Bulu-bulu ini bulunya, ini dia nancap di kulit. Ini ada otot, Kalau ototnya dikontraksi, bulunya naik tegak, merinding bahasa kita. Tapi kalau ini ototnya relaksasi, tenang, maka dia lunduk, paham? Nah, itu di Al-Quran diterangkan, orang yang hatinya bagus, itu kalau dibaca ayat Al-Quran, bulu-bulunya ini lunduk, karena ininya relaks, tenang. Jadi kalau kamu galak merinding terus ini, pecahnya hatinya lagi resep. Itu medis. Ditambah lagi di surat nomor 13 ayat 28 Ar-Ra'd. Ala inna bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itulah yang mengindikasikan hati bisa tenang, peka. Jadi hidup yang bagus hatinya peka. Subhanallah. Nih, melihat ini, melihat itu, oh ya Allah, ya Rabbi Karim. Coba kalau kita lihat sekarang pertemuan kita ini dengan hati, beda dengan pikiran loh, apalagi dengan badan. Kalau dengan badan kita jelas terasa, mohon maaf, ini duduk di sini dingin enggak Pak? Dingin. Itu kalau dengan badan, itu persepsi badan. Persepsi pikiran lumayan, duduk di sini kita adalah majelis ilmu. Tapi kalau persepsi hati, saya bacakan dalilnya, salah satu contohnya. Ini komplek apa nih? Al-Qur'an. Ini terbayang nggak komplek ini ada di surga? Nah, mungkin kita belum terbayang karena kita belum level itu. Saya bacakan dalilnya di surat nomor 61. Wa masakin thayyibatan fi jannatin adan. Di Aden itu nama wilayah. Di surga itu ada Aden, ada apa lagi ya? Yang lainnya itu ada Ma'wa ada gitu. Ada nggak salah satunya? Ada Firdaus. Di sana ada wilayah namanya Aden. Di Aden itu ada wa masakina. Masakina itu dari kata jamak itu maskan. Maskan itu komplek. Jadi di Aden nanti ada komplek. Komplek Al-Qur'an. Itu hanya hati yang bisa merasakan itu. Loh, yakin nggak? Mohon maaf, orang Nasrani aja yakin begitu mati, yang mati bersama bapak di surga, orang kalau macet. Kenapa kamu tidak yakin? Kan gitu. Nah ini ceritanya. Nah rasakan hati itu situ, itu sensitifnya sampai segitu. Ini saya bukan omongan saya, tapi sahabat Rasul mengatakan, ana ara jannah wan nar. Saya terpampang di depan saya surga dan neraka. Subhanallah. Ibu-ibu baca surat Waqiah. Udraban adraba li ashabil yamin.
di surga itu nanti, bapak-bapak ya, mohon maaf ini bahasanya agak sedikit cara dewasa, yang anak-anak boleh tutup kuping. Uroban atroba itu adalah istri yang cantik, jelita dan montok. Nah itu betul itu kan. Jadi kamu kita ini balik nih kaki, kita juga pilih kita uroban atroba. Hah? Itu ada di Al-Quran surat Waqiah surat nomor 56. Itu hati yang bisa melihat itu. Kalau hati tidak bisa, kalau hatinya lagi tumpul ya untuk bini, jadi kamu ini hitam lagi mampu, ya, oke. Itu ciri keempat dari orang yang hidupnya bagus. Yang terakhir, ciri orang yang hidupnya bagus itu adalah bagus secara sosial. Bagus secara sosial. Bagus secara sosial ini ciri utamanya satu, komunikasi lancar. Maka Nabi Musa mengajarkan doa ada di Al-Quran di surat 20 surat Toha, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kaidahnya. Komunikasi yang mau lancar harus lapang dada. Ingat, jadi kalau kita dada udah sempit dulu, tidak bisa komunikasi. Mohon maaf, misalnya ada seorang datang ke saya, nak marah, itu pasti komunikasi tidak bagus. Tapi kalau datang itu lapang dulu, misalnya ada urusan apapun, jangan marah dulu. Pokoknya ada urusan apapun kita selesaikan. Lapang dada itu bagusnya. Itu orang yang hidupnya bagus, orang yang komunikasinya bagus. Yang disebutkan dalam hadis Rasul, siapa memutus silaturahim itu celaka, itu silaturahim itu sudah lebih tinggi dari komunikasi. Awalnya dari komunikasi yang jelek, silaturahim putus. Maka komunikasi dulu. Nah, inilah 5 hal yang disebut hidup yang baik. 1, badannya sehat tadi, kedua, pikirannya bagus, ketiga, hawa nafsunya terkendali, keempat, hatinya peka, kelima, pergaulannya, sosialnya, komunikasinya baik. Selesai. Nah, saya kasih contoh, mudah-mudahan kalau ada di sini juga atau siapapun mendengar, sampaikan pada keluarganya yang bersangkutan, jangan diulangi lagi. Tapi ini kebiasaan di tempat lain, bukan kita yang jadi sasaran. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu tuh, datang aparat ke rumah sakit Pusri. Saya mau ceritanya, ini hidup yang nggak bagus. Datang aparat, nggak sebut aparat dari mana, kamu tahu juga kan ya. Datang aparat ke rumah sakit Pusri, mau memeriksa limbah rumah sakit. Pelan-pelan bisa sampaikan. Sekarang pertanyaan saya, kalau aparat mau memeriksa, berarti mesti ada surat tugas, surat perintah. Kami tanya, mana surat perintahnya? Tidak bisa, dibentaknya anak buah. Jadi satu, oke. Kami maklumi, akhirnya saya suruh dampingi lawyer sendiri. Oke. Yang kedua, maksa mau memeriksa karena merasa aparat. Ini aku contoh, maksa memeriksa. Akhirnya didampingi anak buah kami periksa. Tidak ada temuan apapun. Hasilnya bagus, BAP-nya, berita acara pemeriksaannya bagus. Tetap 2 hari dari situ, anak buah saya dipanggil ke kantor aparat ini tadi dengan pasal-pasal yang banyak. Paham? Ujung-ujungnya berapa sen? Pelan-pelan saya mau sampaikan. Dan yang uniknya, ini unik nih, saya sampaikan. Belakang ini mohon maaf nih, hati-hati nih. Itu aparat Muslim dan tercatat rajin pergi ke masjid. Jadi sampai lawyer saya ngomong, jadi waktu kamu ke masjid itu dapat bisikan apa? Paham? Ini saya kasih contoh ekstrim ya, supaya ini saya menyampaikannya supaya kalau ini terdengar sama mereka, bahwa komunikasi itu termasuk kriminal sosial ini.
Berarti bukan hidup yang baik. Bahwa hatinya kesel. Sudah ke masjid tapi masih bahasa Palembangnya negik. Bahwa pikirannya salah. Dari mana dia punya hak untuk memeriksa itu dan segala macam? Ya Rabbi Karim. Ini yang surat pendek mengatakan wa tini wa zaitun wa turi sini wa hadal baladil amin laqad khalaqna insana fi ahsani. Penciptaan kita tinggi. Tsumma radadnahu asfala. Tapi dengan penciptaan yang tinggi tadi tidak dijaga, turun dia derajatnya. Tolonglah jam tangan kita kalau ini. Jangan sampai kita terlibat. Itu bukan hidup yang baik. Saya sedih mendengar ini. Sedih karena itu tadi. Dan ini rutin kan. Ini tahun kedua. Tahun 2020 kemarin datang juga. Ini 2021 baru bulan berapa dia datangnya. Begitu seterusnya. Dan saya dengar itu. Anak buah saya langsung panggil ke sana. Saya tanya, di sana ketemu siapa? Banyak pulau, banyak pulau. Ya Rabbi Karim. Ini contoh. Kehidupan yang tidak baik ini ditutup oleh Allah, bukan Islam. Ingat, walaupun kita orang Islam. Dan di sini tidak akan turun keberkahan Allah. Hati-hatilah ini semua. Maka simpulannya di surat nomor 8, surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu, Allah akan mengazab, menutup keberkahan bagi semua orang gara-gara ada di antara kamu yang melakukan seperti ini. Subhanallah. Jadi kata kuncinya pagi ini kita belajar tentang 5 resep hidup yang baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu insyaallah.